Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Wardatun Naniro MPU, yang mana tema yang akan kami bahas ialah tentang manusia dan lingkungan. Oke, nah kita langsung saja. Mungkin nanti kami akan memaparkannya lewat PPT-nya. Jadi manusia dan lingkungan. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Mustafa Kamal. NIM saya 2201030202050. Kemudian Perkenalkan, nama saya Siti Nazrina. NIM saya 220103020282. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan, yang mana pembahasan kita ini tentang manusia dan lingkungan. Mengapa topik manusia dan lingkungan ini penting untuk dikaji? Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi kita perlu memahami dulu apa sih manusia dan lingkungan. Jadi manusia itu adalah salah satu jenis makhluk Allah yang diberikan kelebihan dari Allah yang lain daripada makhluk lain yang lainnya. Nah, kelebihan itu salah satunya seperti bentuk fisik, akal pikiran, sehingga dengan demikian manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, itu salah satu kelebihan dari manusia. Bahkan Allah juga menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, sedangkan maksud dari arti dari lingkungan itu ialah secara simpelnya seperti ini. Suatu media, lingkungan adalah suatu media atau wadah di mana tempat makhluk hidup itu tinggal dan tempat di mana mereka mencari penghidupannya. Nah, itu secara simpelnya lingkungan. Jadi pentingnya mengkaji manusia dan lingkungan. Pembahasan kita tentang hubungan antara manusia dan lingkungan ini penting karena kita melihat banyak kerusakan di sekitar kita seperti kebakaran hutan dan banjir. Sehingga sangat penting karena lingkungan alam adalah tempat di mana manusia hidup dan bergantung untuk kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia termasuk kesehatan fisik maupun mental serta kemakmuran ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, perlindungan lingkungan adalah kunci untuk mencegah kerusakan yang tidak terbalik seperti perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, ini menunjukkan bahwa cara kita memperlakukan lingkungan bisa berdampak besar. Salah satunya agama termasuk Islam itu memberikan panduan moral tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan lingkungan ini. Kemudian Al-Quran merupakan kitab suci kita sebagai yang bagi penganut orang agama Islam. Itu mengatakan, dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasanya manusia adalah sebagai pengelola atau khalifah di muka bumi ini, yang mana artinya khalifah ini maksudnya ialah kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Nah, merawatnya berarti kewajiban kita sebagai khalifah itu menjaga dan merawat apa-apa yang ada di muka bumi ini, yang ada di dalam bumi, apa yang ada di sekitar kita. Nah, Al-Quran juga mengajarkan bahwa kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, tidak berlebihan, dan juga menghormati keberadaannya. Ini berarti kita harus memperlakukan lingkungan dengan baik dan tidak merusaknya. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa tindakan manusia terhadap lingkungan berasal dari pandangan dunianya tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Nah, karena kenapa kita mengkaji ini? Karena kalau secara kesimpulannya lagi di sini Al-Quran mengatakan bahwa manusia adalah pengelola atau khalifah di manusia. Nah, maka dari itu penting untuk kita mengetahui topik pembahasan manusia dan lingkungan karena akan membantu kita memahami bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap lingkungan. Nah, dengan memahami Al-Quran tentang hubungan manusia dan lingkungan, kita bisa lebih peduli
dan bertindak untuk menjaga bumi ini agar tetap aman dan sehat untuk generasi mendatang. Nah, supaya mencegah, jadi sedikit menyimpulkan bahwasanya kita perlu mempelajari, memahami tentang konsep hubungan antara manusia dan lingkungan. Bahkan kita kaitkan dari pesan-pesan yang dalam Al-Quran itu nanti akan kita jelaskan pada ayat Al-Quran yang akan kami sebutkan. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana topik manusia dan lingkungan ini sudah dikaji sejauh ini. Nah, sudah sejauh mana sih pembahasan tentang manusia dan lingkungan ini sudah diteliti? Nah, ini akan dijelaskan oleh saudari Siti Nur Azrina. Ya, silakan. Dan saya akan sambung pembahasan bagaimana topik manusia dan lingkungan sudah dikaji sejauh ini. Pembahasan tentang manusia dan lingkungan ini sudah jadi perhatian banyak orang. Banyak ilmu yang terlibat seperti ilmu lingkungan, sosiologi, dan agama. Mereka mencari tahu bagaimana perilaku manusia mempengaruhi lingkungan, seperti dampak dari eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, populasi udara dan air, penambangan hutan, dan perubahan iklim. Pembahasan ini juga mencari pandangan agama tentang bagaimana manusia harus merawat lingkungan, termasuk apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya. Meskipun sudah banyak penelitian dan usaha untuk melindungi lingkungan, masih ada masalah yang besar yang kita hadapi. Banyak orang masih lebih peduli pada uang dan kekuasaan daripada menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penelitian tentang manusia dan lingkungan terus berlanjut untuk mencari cara yang lebih baik untuk menjaga bumi kita. Seterusnya disampaikan lagi pada saudara kamu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai tentang topik ini sudah dikaji sejak kapan dan bagaimana. Sedikit saya simpulkan juga lagi, di pembahasan ini, pembahasan tentang manusia dan lingkungan ini memang sudah dikaji, bahkan sudah dikaji oleh dalam berbagai aspek ilmu, entah ilmu lingkungan, ilmu sosiologi, bahkan ilmu agama juga. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan itu kita masih mendapatkan suatu masalah, yang mana masalah itu apa? Masalah ada kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita itu pasti kita dapatkan, walaupun kita sudah mengkajinya memang sudah lumayan lama gitu. Nah, itu yang memang harus kita hadapi. Akan tetapi kita tetap peneliti membahas, kita akan lebih terus lanjut untuk mencari cara yang lebih baik untuk menjaga bumi kita ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, yaitu apa saja contoh ayat-ayat Al-Quran yang membahas topik ini. Nah, apa aja sih ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang lingkungan dan manusia? Nah, setelah ini saya paparkan, saya jelaskan, dan saya sebutkan, mungkin saya ada 3 ayat yang akan saya paparkan. Yang pertama itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, yang mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang mana artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, pada ayat tersebut itu menjelaskan tentang kerusakan yang ada di bumi, yaitu di darat dan di laut, itu hanya karena perbuatan manusia. Nah, itu supaya Allah merasakan bagaimana perbuatan mereka itu maksudnya kita, seandainya kita sudah merusak, terus pasti nanti akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kita merasakan suatu kerusakan yang ibaratnya kayak dampak negatif yang kita rasakan, itu insya Allah akan menyadarkan diri kita. Makanya di situ Allah juga menimpakan suatu kerusakan juga itu kepada yang ada di lingkungan itu, supaya kita kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Nah, makanya itu ayat di sini itu mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan hidup dengan mengikuti nilai-nilai yang suci dalam Al-Quran ini. Nah, manusia diajarkan untuk membangun perilaku mereka berdasarkan ajaran agama dengan fokus pada akhirat.
salah satu perintah agama yang penting adalah untuk tidak merusak dan mengotori bumi tempat tinggal kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini pada ayat tersebut. Nah, kemudian ada juga selanjutnya ayat yang akan kita bahas, yaitu ada ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ada pesan utama yang perlu kita pahami sebagai manusia, yaitu ajakan untuk merenung keajaiban alam semesta dan mencari pemahaman yang lebih dalam dari rahasia-rahasianya. Nah, pesan ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira. Nah, itu yaitu makanya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana artinya ialah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di situ kita kalau secara simpelnya penjelasan ayat itu kita untuk mengajarkan kita untuk merenung keajaiban alam, apa-apa yang ada di alam yang terjadi di muka bumi ini. Nah, itu secara simpelnya. Mungkin kemudian ayat yang ketiga ini mungkin saudari Azrina bisa menjelaskannya, mungkin itu bisa melanjutkannya. Oke, silakan. Ya, saya akan menyambung pembahasan. Kemudian di dalam Al-Quran seringkali ditekankan larangan untuk merusak bumi dan diimbau untuk memanfaatkan nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Allah memperingatkan kita agar tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, yaitu tidak akan diterima. Dan haraplah sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah menerangkan, Allah memerintahkan kita untuk tidak merusak lingkungan kerana bumi telah diciptakan untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Abu Hayyan menjelaskan bahawa larangan tersebut mencakup segala bentuk kerusakan, baik itu merusak jiwa, keturunan, pikiran, agama, atau kerusakan fisik dan moral. Semua tindakan yang mengganggu keseimbangan lingkungan dianggap tidak baik, dan merusak lingkungan dianggap sebagai perbuatan zalim. Jadi itu 3 ayat yang kami paparkan tentang yang mana ayatnya itu menjelaskan keterhubungan antara manusia dan lingkungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu poin ini bagaimana bentuk implementasi ayat Al-Quran dalam masyarakat. Nah, di sini kita akan menjelaskan menurut kami sebagai pemapar makalah, mana kita mengkajinya juga, bahwasanya yang pertama ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan masyarakat untuk bisa mengimplementasikan bahasan topik manusia dan lingkungan ini. Nah, salah satunya yang pertama yaitu pengajaran. Nah, pengajaran ini bagaimana? Nah, kita bisa ketika dalam masyarakat itu kita bisa mulai dengan mengajarkan orang-orang tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara mengadakan acara-acara pendidikan di sekolah, atau dengan mengajak komunitas untuk berdiskusi tentang masalah lingkungan ini. Nah, itu selain itu juga kita juga bisa meminta pemerintah untuk membuat aturan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti melindungi hutan dan mengurangi populasi. Kemudian yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudari Azrina. Ya, silakan. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan. Ya, selanjutnya kita juga bisa mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal kecil yang dapat membantu lingkungan, seperti menggunakan kendaraan ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan plastik.
Ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi dan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana cara hidup yang lebih ramah lingkungan. Kita juga bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan, seperti membersihkan tanaman, pantai, atau sungai. Bisa juga dari hal kecil, yaitu menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing, dimulai dari kamar kita, rumah, dan lain sebagainya. Ini tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga membangun kebersamaan dalam satu komunitas kita. Itu tadi yang poin yang kedua itu, yaitu kita bisa melakukan hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal kecil itu yang hal-hal yang baik ya. Kemudian poin yang selanjutnya itu apa yang bisa kita implementasikan dari dalam masyarakat. Nah, itu kita bisa mengajak masyarakat. Nah, pengajakan masyarakat itu gimana kita bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Kegiatan bersama-samanya salah satunya bisa dengan membersihkan lingkungan, seperti juga membersihkan taman, pantai, dan sungai. Bisa juga dari hal-hal kecil yang lainnya juga, yaitu menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, bahkan di kamar kita. Karena kebanyakan juga di kamar kita kan ada yang kamar yang tipe kamar kawan kita nih yang rapi, ada yang padat. Nah, itu perlu kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Kemudian bisa juga itu tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga membangun kebersamaan dalam suatu komunitas. Nah, ini dalam kutip maksudnya jika kita mengajak para masyarakat atau suatu komunitas untuk bergotong royong lah, bersama-sama untuk membersihkan lingkungan asrama kita seperti yang dilaksanakan oleh asrama 1, asrama 2, dan asrama 3, 4 juga. Nah, kalau yang asrama 4 ini kan asrama putra. Nah, asrama putra di kampus Wilantasari ini rutin setiap minggunya kita adakan gotong royong situ ketika hari Sabtu paginya. Jadi selama yang ada kesibukan itu mungkin bisa ditunda dahulu, tetapi didahulukan untuk bisa ikut andil dalam kegiatan bersih-bersih asrama 4 juga. Begitupun juga asrama yang lainnya, salah satunya juga asrama 1. Nah, asrama 1 juga mengadakan juga. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan kami, yang mana tadi poin-poinnya sudah kami sebutkan tentang pentingnya mengapa kita harus mengkaji tentang manusia dan lingkungan, kemudian tentang sejarah bagaimana pembahasan ini sudah dikaji dari yang sebelumnya itu bagaimana, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang lingkungan manusia dan lingkungan itu apa-apa aja gitu. Nah, itu sudah kami sebutkan juga, dan juga salah satu bentuk implementasi dari ayat Al-Quran dalam kehidupan masyarakat kita itu bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Paling tidak kita implementasikan kepada diri kita dulu. Salah satunya kita menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kamar kita, menjaga kebersihan asrama kita masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 14 dengan judul Manusia dan Lingkungan pada mata kuliah Antropologi Al-Quran. Ini sudah kami selesaikan oleh kelompok 14. Salah hilaf mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.